Idul Fitri bagi yang merayakan. Dari kami para mitra Alfa Sekuritas mengucapkan selamat Idul Fitri bagi semuanya yang merayakan. Lalu kita akan lanjut pada perdagangan hari ini, potensi IHSG. Oke, ini saya perbesar. Oke, para mitra Power Focus pagi. Kemarin IHSG ditutup menguat, Bapak Ibu, di 11 poin atau 0,19%. Dan ini penguatan ini didorong oleh yang pertama adalah sektor agriculture. Ini cukup tinggi sekali di 2,63. Ini saya perjelas, 2,63%. Lalu juga didorong oleh aneka basic industri dengan 1,03%. Aneka industri naik 0,57%. Lalu juga properti juga naik 0,72%. Trade juga naik 0,76%. 60%. Manufaktur juga menguat 0,23%. Jadi ada 6 sektoral yang menguat. Lalu juga yang lemah juga di paling lemah itu bisa infrastruktur melemah di minus 0,40% di level 1774, dan juga ada beberapa pelemahan di mining dan juga consumer dan finance. Oke. Untuk potensi kemarin juga kita perhatikan bahwa investor asing mencetakkan net sale-nya sebesar 911 miliar di pasar reguler dan juga 1,98 triliun di pasar keseluruhan. Dan juga melihat perdagangan kemarin, saya memprediksikan hari ini IHSG cenderung melemah. Bapak Ibu diperkirakan di level support di range 5.811 dan juga level resisten di level 5.838 untuk perdagangan ini. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat ada pola candle hanging man yang memberikan indikasi adanya penguatan, maksud saya pelemahan, karena kekuatan bearish makin menguat dan bullish makin melemah, sehingga ada potensi pelemahan pada perdagangan hari ini untuk IHSG sendiri. Ya, ini polanya saya akan perbesar. Nah, ini pola ini yang ada potensi ada penurunan, dan juga yang tadi saya bilang di level support paling bawah itu di 5.811 dan juga level resistennya 5.838 pergerakannya untuk perdagangan hari ini. Lalu kita lanjut selanjutnya untuk global highlights. Seperti biasa di perdagangan kemarin karena kita libur, namun ada Hang Seng Nikkei juga tetap running pada minggu lalu. Untuk Hang Seng kemarin melemah 0,77% di level 25.764. Nikkei juga dan juga FTSE 100 juga melemah 0,51% di level 7.312, Nikkei menguat 0,44% di level 20.220, Dow Jones kembali menguat 0,29% di level 21.349. Lalu juga gold kembali lagi mencetakkan pelemahan di minus 0,31% di level 1.241. Yang jadi potensi untuk hari kemarin itu adalah oil, Bapak Ibu, di naik 2,47% di level 46,04. Walaupun sebelum di bulan Juni kemarin sempat menyentuh di range 44 sampai 45, namun pada saat ini oil kembali rebound ke atas, dan juga USD kepada dolar kepada rupiah juga kemarin menguat di 0,13% di level 13.348. Nah, ini untuk global highlights ya. Lalu kita lanjut untuk news pada hari ini, ada 4 berita yang saya lihat. Yang pertama adalah OTL atau TOL kantongi kontrak baru 1,32 triliun sampai pekan ketiga Juni tahun 2017 atau sekitar 33% dari target 4 triliun sepanjang tahun. Jadi TOL mendapat kontrak baru sebesar 1,32 triliun. Dan memang dari Business.com ID ini, Sekretaris Perusahaan Total Mahmilan Sugiono Warsana mengatakan perusahaan mendapatkan tambahan kontrak dari proyek perkantoran di Jakarta setelah sampai di April 2017 lalu, dan juga ada satu tambahan proyek yaitu gedung office di Jakarta juga. Nah, ini TL ini juga bisa kita lihat ada news baru, ini memberikan potensi pendapatan juga tinggi. Nanti kita bisa lihat perdagangannya pada hari ini TL. Lalu yang kedua BRPT bentuk JF dengan perusahaan asal Thailand.
dan kita kalau kita baca membentuk usaha patungan bersama SCG Logistik, yakni suatu usaha patungan yang bergerak di bidang logistik pada 21 Juni 2017. PT Barito Investama Prima, anak usaha dimiliki oleh BRPT, menyetujui pembentukan perusahaan yakni dengan SCG Semen Building Materials. Ini juga ada potensi positif Bapak Ibu ya, BRPT, apalagi kemarin BRPT rebound ke atas, ini juga kita nanti bisa perhatikan saham-sahamnya. Lalu yang ketiga ada BRMS, jual 51% saham dari Prima Mineral. Untuk BRMS sendiri, anak usaha PT Bumi Resource Mineral atau BRMS menjual 51% saham PT dari Prima Mineral. BRMS menjual proyek Seng dan Timah ini kepada China Ferrous Metal Industry Foreign Engineering Construction CO Ltd. Nah, untuk BRMS sendiri ini ada harusnya kita nanti perhatikan juga perdagangannya pada hari ini. Dan yang terakhir yaitu Bumi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para trader maupun investor yang sudah memegang saham Bumi. Setelah sempat tertunda, pertanyaan Bumi atas izin right issue berakhir. Kemarin OJK mengeluarkan izin efektif untuk right issue Bumi, dan Nur Haida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, mengatakan OJK tidak lagi memerlukan informasi tambahan terkait rencana aksi koperasi tersebut. Dengan gitu, pernyataan pendaftaran right issue Bumi menjadi efektif. Nah, ini juga menjadi potensi sentimen positif kepada Bumi, dan nanti kita akan membahasnya di analisis teknikal. Untuk saat ini kami ada rekomendasi saham-saham. Yang pertama ada Ali, Adi, Adaro, Bumi, BSD, Powon, dan LSIP. Untuk saat ini kita akan bahas pertama dari Adi dulu. Adi Karya. Untuk saat ini Adi Karya, kalau saya lihat dari teknikal sudah berarea support Bapak Ibu di 2150 sampai dengan 2168. Nah, ini area yang selama dari bulan Juni maupun Mei dan April, ini area ini sangat nyaman buat kita buy on weakness Bapak Ibu, dikarenakan area ini adalah area support kuatnya karena sudah 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 kali area support ini menyentuh, dan sehingga ada potensi kenaikan. Mungkin saya menyarankan untuk Bapak Ibu buy on weakness saja di area bawah ini. Saya menyampaikan di area 2150. Untuk saat ini bisa Bapak Ibu buy on weakness, dan juga potensi resisten yang paling tinggi itu di 2240. Jadi nanti Bapak Ibu ketika untuk Adi bisa nyampe di 2240, Bapak Ibu bisa taking profit untuk karena memang masih ada potensi Adi masih sideways nih Bapak Ibu, karena juga kita lihat dari short termnya masih berada di under, masih di bawah. Jadi saya sarankan untuk beli di area buy on di area sini, dan juga untuk taking profit bisa Bapak Ibu perhatikan di 2440 sampai level resistennya 2260. Kurang lebih itu untuk Adi Karya. Lalu saya lanjut ke Adaro. Kita perhatikan chartnya. Oke, untuk Adaro saya perhatikan ini memang dalam keadaan chart yang menguat ya, dari 18 Mei sampai sekarang di 22 Juni, potensinya masih uptrend. Namun kalau saya perhatikan untuk channel line, saya memakai garis channel line-nya berada di area support. Ini juga bisa kita spekulasi buy, karena memang Adaro secara fundamental cukup baik, dan juga tambang juga sekarang saya rasa masih baik untuk kita beli, dan memang saya punya target untuk Adaro itu resistennya di 1840. Jadi untuk saat ini Bapak bisa spekulasi buy di area 1580, dan juga area supportnya ini saya gambarin. Area supportnya ini bisa kita spekulasi buy, dan di 1540 sampai dengan 1580 untuk Adaro untuk kita spekulasi buy, dikarenakan juga potensinya sangat baik untuk Adaro. Lalu yang
dan juga ini saya punya target kalau Adaro cukup karena memang masih optimis, saya punya target di 1850 kita bisa taking profit untuk Adaro. Lalu yang ketiga Bumi. Nah, untuk Bumi sendiri saya sarankan untuk tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu main long term Bapak Ibu, dikarenakan untuk Bumi sendiri ini saham-saham spekulatif dalam arti short term, dan ini memang disukai oleh banyak trader. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu beli hari ini besok jual, atau beli hari ini atau nanti pas penutupan harus jual. Jadi jangan sampai ini long term, dikarenakan memang fluktuatifnya sangat tinggi secara statistika, dan saya sarankan untuk Bapak Ibu untuk menjadi trader kalau untuk di saham Bumi. Nah, untuk Bumi sendiri saya melihat ini ada support kuatnya itu Bapak Ibu. Kemarin di tanggal 19 Juni ini naik ya, dari open 302 dan naik jadi 356. Nah, untuk potensi ini saya perhatikan kita juga bisa untuk spekulasi buy, namun spekulasi buy-nya bisa di area 325, maksud saya 324 ini spekulasi buy-nya di area support kuat, dan memang saya perhatikan Bumi kemarin naik 19 Juni namun turun lagi kembali di tanggal 22 Juni, dan memang ini masih potensi karena adanya rakisu, dan potensi ini sudah diakuisisi sama, maksud saya bukan diakuisisi, sudah disetujui oleh OJK. Jadi ini menjadikan sentimen positif buat Bumi untuk dia naik lagi nih pada pertengahan hari ini potensinya, karena memang isu rakisu ini memberikan potensi buat Bumi untuk restrukturisasi, sehingga neraca maupun laporan laba ruginya juga sangat baik, sehingga saya perhatikan Bumi masih indikasi kita bisa buy on weakness. Nah, di area sini sekarang di area 340 bisa buy on weakness, dia akan turun-turun sampai di 324. Namun untuk resistennya ini saya saya akan memberitahu resistennya bisa di area 384 sampai dengan 370. Jadi untuk Bumi saya sarankan untuk buy on weakness saja Bapak Ibu 340 dan 324 untuk kita tabung dari daerah sini, dan kita mempunyai target di taking profit 372 untuk Bumi. Karena saya perhatikan kenapa saya bahas Bumi hari ini, karena saya melihat ada sentimen positif. Salah satunya berita yang tadi OJK sudah menyetujui rakisu, dan ini masih membuat kita bisa buy on weakness untuk saham Bumi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, karena tinggal 2 menit lagi bursa buka, boleh Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Oke, ini ada pertanyaan di WhatsApp saya, Pak Kevin. Bagaimana saham Ali? Oke, saham Ali kita bahas dulu Ali. Nah, oke, untuk kemarin ini Ali dari tanggal 14 Juni ini menguat ya. Kita bisa perhatikan 14 Juni ini penguatan, walaupun dari bulan 22 Mei sampai dengan 12 Juni ini penurunan, secara short termnya penurunan, dan memang Ali kembali lagi menguat dari 14 Juni sampai dengan 22 Juni. Nah, yang saya perhatikan pada hari ini Pak, ini ada candle hanging man. Hanging man ini mengindikasikan adanya penguatan dari bearish melawan bullishnya yang sudah lemah, sehingga terbentuklah gambar seperti T. Saya memprediksikan hari ini Ali akan sideways, namun ada pencenderungan pelemahan, dan saya sarankan untuk kalau misalnya Bapak punya saham Ali, saya sarankan untuk trade sell dulu, maksud saya menjual dulu, dan tunggu nanti sinyal untuk pembelian untuk saat ini, karena saya pikir kalau trader
Ini bisa juga jadi potensi penjualan dalam arti trade sell, taking profit maksud saya juga bisa taking profit dulu, lalu nanti kita bisa bayang lagi di bawah di area support identik di area support 14.420, baru nanti kita bisa spekulasi buy on weakness maksud saya, buy on weakness untuk kedepannya, lebih itu. Untuk Ali, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih hari ini sudah mendengarkan para mitra power fokus pagi dari para mitra. Semoga apa yang kami sajikan dalam arti laporan report-report pada hari ini bisa menjadikan gambaran untuk Bapak Ibu bisa spekulasi buy, trade sell maupun juga hold dalam perdagangan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua.